Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian qawaid al-fiqhiyah yang sudah kita mulai dan terakhir sampai pada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebelumnya marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah dan doa. Al-Fatihah ila hadrati habibina syafi'ina sayyidina rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi dzurriyyati wa azwaji wa ahli baitil jamil anbiya wal mursalin malaikatul muqarrabin ulama wa syuhada salihin wa la syekh al-muallif al-ustad Abdul Hamid Hakim usulah rahimna wa Allah darihahum wa anda alaina min barakatihim wa nafa'na bi ulumihim sallallahu dan Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari sebelumnya kita mulai dulu panca qawaid, diikuti bersama-sama. Panca qawaid kubra. 1. Al-umuru bimaqasidiha. 2. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. 3. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. 4. Ad-dararu yuzalu. 5. Al-'adatu muhakkamah. Baik, langsung dibuka halaman 40 ya. Kita akan masuk kaidah baru yang berbunyi al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqa syubhati faqad istabra alidinihi wa irdihi, rawahu syaikhan. Faman utawi sapane wong iku ittaqa menjauhi sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara kang syubhat, faqad istabra mongko temen wis membersihkan atau membebaskan atau membersihkan sapa eman lidinihi maring agamane eman wa irdihi lan kehormatane eman. Rawahu syaikhan, rawa meriwayatkan hu ing hadal hadis sapa asy-syaikhani al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, hadis ini menjelaskan bahwa sebenarnya redaksi lengkapnya adalah al-halalu bayyin wal haramu bayyin ya. Nabi menjelaskan bahwa perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya adalah perkara yang mustabihat, masih hukumnya remang-remang atau diperselisihkan. Maka kata Nabi apa? Ketika menghadapi perkara yang jenisnya syubhat ini, kata Nabi lebih baik dihindari. Famanittaqa syubhat, maka barang siapa yang menghindari hal-hal yang syubhat, maka sungguh dia telah membersihkan atau menjernihkan terhadap agama dan kehormatannya. Hadis ini dijadikan dasar oleh para ulama bahwa alangkah lebih baiknya seorang mukmin itu mencari zona aman ya, mencari zona aman. Kalau ada sesuatu yang hukumnya masih belum jelas, maka lebih baik ditinggalkan. Maka lantas hadis ini oleh para ulama juga dijadikan dasar untuk mencetuskan sebuah kaidah yang berbunyi
al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Yuk kita maknani dulu kaidahnya. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Al-khuruju utawi keluar ya. Minal khilafi saking perbedaan atau saking perselisihan. Iku mustahabbun. Disunnahkan atau sangat dianjurkan ya. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Ini kaidah yang sangat masyhur sekali. Apa inti dari kaidah ini? Kaidah ini hendak mengatakan kepada kita bahwa di dalam permasalahan fikih, baik itu di bab ibadah, bab muamalah dan lain sebagainya. Ketika kita masuk dalam ranah permasalahan yang di situ ada perbedaan pendapat di antara ulama, maka keluar dari wilayah perbedaan ini sangat dianjurkan. Apa yang dimaksud keluar dari wilayah perbedaan bukan berarti kita nggak ngikutin semua pendapat, kemudian kita mentafsirkan sendiri, membuat pendapat baru, bukan seperti itu. Maksudnya adalah kita memilih pendapat yang sekiranya dengan mengamalkan pendapat tersebut kita dianggap sah oleh semua mazhab. Bisa dipahami nggak? Itu yang disebut dengan al-khuruj minal khilafi mustahabbun, yaitu kita keluar ke zona aman. Artinya apa? Kita memilih pendapat yang di situ sekiranya kita mengamalkan pendapat itu semua mazhab sepakat bahwa amalan kita itu sah. Itu yang disebut dengan al-khuruj minal khilaf mustahabbun. Sangat dianjurkan untuk tidak masuk ke ranah perselisihan. Karena ketika kita sudah masuk ke ranah perselisihan, maka apa yang kita lakukan dianggap masih bahasanya syubuhat. Maksudnya syubuhat itu ada peluang untuk kita tidak sah. Contoh, kita langsung masuk ke contoh. Al-amthilah. Minha istihbabud dalki fit toharoti. Kesunahan untuk menekan kulit. Dalk itu menekan kulit seperti ini. Fit toharoti yang dalam bersuci. Wasti'abir ro'si dan meratakan kepala bil mashi kelawan basuhan. Khurujan itu ya. Khurujan min khilafil Imam Malik qala biwujubihima. Khurujan krono keluar. Min khilafil Imam Malik saking perbedaane Imam Malik qala kang dawuh sinten Imam Malik biwujubihima kelawan kewajibane ad-dalku wasti'abir ro'si. Kelawan kewajibannya ad-dalku wasti'abir ro'si. Yuk, di dalam toharoh atau bersesuci ketika kita wudhu atau ketika kita mandi besar, kalau kita dalam mazhab Syafi'i cukup dengan mengalirkan air ke anggota wudhu. Air mengalir, misalnya ini ada air satu cebok ya, kita alirkan, air itu mengalir saja dari anggota tubuh itu, wudhunya dianggap sudah sah. Tetapi Imam Malik rahimahullah, pendiri mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, guru dari Imam Syafi'i, berkata bahwa tidak cukup hanya dengan sekedar mengalirkan air, tetapi ada yang disebut dengan ad-dalak. Dalak itu apa? Air itu harus kamu usap. Begini. Kamu gosokkan. Kamu gosokkan, itu namanya dalak fit taharah. Menurut Imam Malik itu hukumnya wajib, sehingga tidak cukup bagi seorang yang berwudu itu hanya sekedar mengalirkan, keran dihidupin kemudian seret, gak cukup, tapi harus ada tekanan begini ya. Itu yang disebut dengan dalak. Kemudian di dalam membasuh kepala, kalau kita mazhab Syafi'i wamsahu biru'usikum, kalau menurut Imam Syafi'i cukup ada sebagian dari kepala, sehelai rambut saja kita basuh dengan air, cerit begini, ceret. Sudah basah, sudah ada al-mashu di situ, maka wudhu kita sudah sah. Tetapi menurut Imam Malik bin Anas tidak sah seperti itu. Yang dimaksud dengan wamsahu biru'usikum adalah seluruh bagian kepala, ya, seluruh bagian kepala. Kita tahu di dalam mazhab Malik salah satu yang menjadi dalil dalam penetapan hukum syariat adalah amalu ahlil Madinah, ya, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh penduduk kota Madinah secara turun-temurun. Itu adalah salah satu dasar yang di dalam mazhab Maliki memiliki peran penting di dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan itu pula amaliyah di dalam mazhab Maliki ada perbedaan dengan beberapa mazhab yang lain. Salah satunya ini, kewajiban untuk dalku menggosok itu dengan
seluruh kepala. Tentu saja dengan dalil-dalil yang lain, tapi salah satunya adalah amal ahli Madinah. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi perbedaan seperti ini? Di mazhab Syafi'i gini aja udah sah kok. Kemudian mengalirkan air gini aja udah sah. Bagaimana? Maka di dalam mazhab Syafi'i istihbab, hukumnya disunahkan. Kalau bisa amalin, punya pendapat Imam Malik. Ketika wudhu kita gosok, kemudian makanya di dalam kitab fikih itu di antara min sunanil wudhu adalah mashu jami'ir ra'si. Ya, di dalam kitab fikih Syafi'i takrib yang kita pelajarin min sunanil wudhu ada mashu jami'ir ra'si. Caranya bagaimana? Begini, ya, tangan kita basahin, kemudian begini. Sampai belakang, ke depan lagi. Nah, begitu ya. Itu sudah cukup untuk mendapatkan kesunahan mashu jami'ir ra'si. Kenapa kita disunahkan? Khurujan min khilafi Imam Malik. Untuk keluar dari perbedaan pendapat dari Imam Malik. Kenapa? Menurut Imam Malik, hal itu hukumnya wajib. Sehingga kita menghargai perbedaan itu, sehingga di dalam mazhab kita disunahkan. Ya. Artinya apa? Kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan di sini saja sah, kita ngambil air straight begitu aja udah sah. Wudhu kita itu hanya dianggap sah menurut mazhab Syafi'i. Tetapi menurut Imam Malik wudhu kita belum dianggap sah. Maka agar semua mazhab mengatakan wudhu kita sah, ya sudah kita amalkan saja. Disunahkan membasuh semua kepala supaya menurut Imam Syafi'i juga sah. Wong kita sedikit aja sah, apalagi semua. Menurut Imam Malik juga sah. Itu yang disebut dengan al-khuruj minal khilaf mustahabun. Kita keluar dari zona nyaman, dari zona mazhab kita menuju ke titik aman di mana kita mengamalkan pendapat yang sekiranya amalan kita dianggap sah oleh semua mazhab. Maka saya teringat ketika saya kuliah di Yaman ada teman dari Pakistan ya. Pakistan itu bermazhab Hanafi. Kalau nggak salah di mazhab Hanafi juga disyaratkan membasuh kepala itu minimal satu tapak tangan seperti ini harus basah. Ya. Maka ketika dia melihat kawan-kawan wudhu hanya sekedar begini saja, dia biasanya agak ragu mau sholat menjadi makmum kita. Karena menurut keyakinan dia wudhu kita nggak sah. Dan kalau wudhu kita nggak sah maka dia bermakmumnya pun nggak sah. Makanya kita untuk menghargai, karena di dalam kamar itu ada orang yang mazhab Hanafi dan lain sebagainya, maka kita cari aman. Al-khuruj minal khilaf mustahabun, kita membasuh seluruh kepala. Supaya apa? Supaya keluar dari kontroversi ya. Ini yang disebut dengan kaedah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Jangan kaedah ini diartikan al-khuruj minal khilaf berarti kamu membuat qaul sendiri yang tidak ada, yang enggak dicetuskan oleh mazhab manapun. Bukan seperti itu. Yang dimaksud khuruj minal khilaf mustahabun itu adalah memilih pendapat yang sekiranya pendapat itu ketika diamalkan kita dianggap sah oleh semua mazhab. Udah. Contoh yang kedua, minha istihbabu ghaslil mani. Qala al-Imam Malik rahimahullah biwujubihi. Kesunahan untuk membasuh mani. Ya, kesunahan untuk membasuh mani. Qala al-Imam Malik rahimahullah biwujubihi. Qala berpendapat sapa Imam Malik rahimahullah biwujubihi kelawan wajibe membasuh mani. Kita tahu dalam mazhab Syafi'i mani itu hukumnya suci. Mani itu hukumnya suci, sperma itu hukumnya suci. Sehingga kalau ada di sarung ya nggak masalah. Misalnya ada sperma di sarung, sperma hukumnya suci. Kenapa suci? Karena menurut Imam Syafi'i sperma itu adalah aslu khilqatil insan, sumber dari keberadaan penciptaan manusia. Maka bagaimana mungkin manusianya suci, sumbernya dihukumi najis? Maka menurut mazhab kita sperma itu hukumnya suci. Sehingga kalau ada di sarung bagaimana? Ya sah aja dipakai sholat sarungnya, karena dia sperma suci. Tetapi ada mazhab lain, diantaranya mazhab Imam Malik mengatakan wajib membasuh mani itu ya, wajib membasuh mani. Maka untuk khurujan minal khilaf lebih baik kita disunahkan untuk membasuh mani itu agar bersih dari pakaian kita seandainya ada ya. Kenapa? Sebab kalau kita maksain menggunakan pakaian yang masih ada spermanya atau maninya, meskipun menurut pendapat kita sah karena mani itu suci, tapi masih ada mazhab lain yang mengatakan itu tidak sah. Karena itu dianggap syubhat. Lebih baik kita keluar, lebih baik kita mengamalkan pendapat yang dalam mazhab Syafi'i kita dianggap sah, di dalam mazhab lain juga dianggap sah. Contoh yang ketiga, minha istihbabul qasri fi safarin yablughu thalatha marahil khurujan min khilafil Imam Abi Hanifah qala biwujubihi. Istihbabul qasri, kesunahan mengqasar salat. Fi safari ing dalam perjalanan. Fi safarin ing dalam perjalanan ya blugu kang sampai opo safar salasa marahila ing
telu piro-piro marhalah. Kenapa khurujan krono keluar min khilafil Imam Abi Hanifah, dari perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah? Qala yang berkata sopo Imam Abu Hanifah bi wujubihi, kelawan wajibe qasar salat. Imam Abu Hanifah berpendapat marhalatul qasar itu di dalam mazhab kita adalah marhalatain, atau kalau di dalam kitab fikih itu disebut dengan 16 farsakh atau 4 burud. Itu semua adalah takaran-takaran yang ada pada zaman dulu, sehingga ketika dikonversi ukuran itu ke ukuran kontemporer, para ulama berbeda pendapat. Sebenarnya 2 marhalah itu yang memperbolehkan qasar salat adalah jarak perjalanan berapa kilometer. Maka Syekh Wahbah Zuhaili di dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu memperkirakan sekitar 89 kilometer, ya. Artinya kalau kita melakukan perjalanan dari satu titik ke titik yang lain, lihat aja di Google Maps, sekarang gampang. Cek aja di Google Map, kita misalnya mau ke Jepara dari sini. Dari Jakarta ke Jepara sudah ketemu berapa kilometer. Kalau sudah sampai 89 kilometer, maka kita sudah diperkenankan untuk mengqasar salat. Apa hukumnya mengqasar salat bagi orang yang sudah melakukan perjalanan dua marhalah? Hukumnya sunnah. Artinya seandainya kita mau tetap itmam, yaitu menyempurnakan sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ya nggak masalah. Tetapi dianjurkan untuk mengqasar sholat. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsah kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah itu senang kalau kemurahan-kemurahan atau rukhsah yang diberikan itu diamalkan oleh seorang hamba. Sebagaimana Allah senang ketika azimah atau ketentuan dalam kondisi normal juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ada rukhsah, lebih bagus diamalkan rukhsah itu. Tetapi hukumnya hanya sunnah. Artinya kalau ada orang tetap semangat, wah saya nggak mantep kalau 2 rakaat, sudah terbiasa 4 rakaat, ya nggak masalah. Tetapi mazhab Abu Hanifah berbeda. Dalam perjalanan yang sudah sampai salasu marohil, 3 marhalah, kalau 2 marhalah itu sekitar 89 km, maka 3 marhalah mungkin sekitar 120 km lah. Ya mungkin perjalanan sini kemana, kalau kita ke Semarang mungkin sudah hampir 300 km, ya itu sudah melebihi. Menurut Imam Abu Hanifah, perjalanan yang sudah sampai 3 marohil, 3 marhalah, itu hukum qasar bukan disunahkan, tetapi wajib. Artinya apa? Kita kalau tidak qasar malah dosa. Ya, menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Sehingga bagi kita penganut mazhab Syafi'i disunahkan ketika perjalanan kita sudah salasu marohil 120 km ke atas, ya nggak usah itmam lah, ambil aja kesunahan qasar sholat. Kenapa? Karena itu titik aman. Di dalam mazhab kita qasar sholat itu dianjurkan dalam perjalanan. Di dalam mazhab Abu Hanifah dalam kasus yang sampai 120 km itu dihukumi wajib. Maka ibadah sholat kita menurut mazhab kita sah, menurut mazhab Abu Hanifah juga sah. Beda kalau kita memilih itmam dalam kasus perjalanan yang sudah 3 marhalah, maka menurut mazhab Abu Hanifah tidak sah. Itu yang dimaksud khurujan min khilafil Imam Abi Hanifah, untuk menghindari kontroversi, perdebatan, konflik dengan mazhab Hanafi. Maka kita disunahkan. Minha ijtinabu istiqbalil qiblah wastidbariha, menghindari menghadap kiblat, wastidbariha dan membelakangi kiblat, ma'asatiri meskipun bersamaan dengan penutup. Khurujan korono keluar min khilafil Imam Ats-Tsauri qala, karena keluar dari perbedaan pendapat Imam Tsauri, qala yang berkata sapa Imam Ats-Tsauri biwujubil ijtinabi mutlaqan, kelawan wajibe menghindar mutlaqan. Mutlaqan itu sawaun ma'asatir am la, ya. Jadi kita itu kalau beristinja atau melakukan buang hajat, itu kalau di dalam mazhab Syafi'i ketika kita buang hajat di sohrok padang pasir, maka dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Menghadap, kalau kita di Indonesia kiblatnya di barat, maka kalau kita misalnya kencing atau buang hajat di padang pasir atau di hutan yang sepi, tidak ada satir penutup, maka kita dilarang untuk menghadap kiblat ke barat atau ke timur, maka amannya menghadap utara ke selatan. Mazhab kita membedakan antara ada satir penutup dengan tidak ada. Nah, kalau mazhab Al-Imam Ats-Tsauri, ya, Al-Imam Ats-Tsauri salah satu seorang ulama mazhab yang juga mujtahid, cuman karena mazhabnya tidak terbukukan sehingga tidak menjadi mazhab secara baku.
Menurut beliau tidak ada perbedaan baik ada satir maupun tidak yang namanya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, maka itu dihukumi tidak boleh, sehingga kita wajib menjauhi itu, wujubul ijtinab. Nah, kita bagaimana selaku penganut mazhab Syafi'i? Kita keluar dari kontroversi itu sehingga tidak usah menghadap kiblat, lebih aman. Supaya menurut mazhab Tsauri kita benar, menurut mazhab Syafi'i apalagi ya. Minha karahatu sholatil munfarid khalfas shaf khurujan min khilafi man abtalaha minal imam Ahmad. Karahatu sholatil munfaridi, kemakruhan sholat sendiri, khalfas shaffi ing dalem belakange shaf, di belakang shaf. Khurujan krono keluar atau menghindar min khilafi man abtalaha, dari perselisihan imam abtala kang abtala itu ya, bukan ibtol, abtala yubtilu. Man imam abtala kang membatalkan ha ing salat munfarid. Minal imami Ahmad, bayane saking Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal punya pendapat kalau kita kalau kita sholat jamaah, ada satu shaf penuh, shaf pertama penuh, shaf kedua penuh, tiba-tiba kita datang sendirian ya, kita datang sendirian, sholat sendirian di shaf ketiga sendirian, nggak ada lagi orang. Maka apa yang terjadi? Menurut kita sholatnya tetap sah, cuman tidak mendapat fadilah sholat berjamaah. Tidak mendapat sholat fadilah jamaah. Sehingga yang dianjurkan apa dalam mazhab kita, kalau dalam kasus seperti itu kamu datang di shaf terakhir sendirian, nggak ada temannya kanan kiri, itu kamu disebut dengan sholatul munfarid khalfas shaf, sholat sendirian di belakang shaf yang penuh. Sholatmu sah tapi tidak mendapat fadilah jamaah. Agar mendapat fadilah jamaah bagaimana? Harus melakukan jarru ya. Jarru itu menarik orang yang ada di depan untuk mundur ke belakang menemani kamu di shaf terakhir supaya kamu tidak sendirian. Nah, makanya sunahkan entah dengan menepuk, dan yang menepuk pun harus paham langsung mundur begitu ya. Itu. Jadi tidak sampai batal sholatul munfarid. Seandainya tetap sendirian kamu nggak nepuk orang supaya dia menemani kamu di shaf terakhir, ya sholatmu tetap sah, cuman nggak dapat fadilahnya sholat jamaah. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa kasus yang seperti itu, sholatul munfarid khalfas shaf yang seperti itu, sholatnya batal, nggak sah. Sehingga bagaimana yang bagus? Sehingga di dalam mazhab Syafi'i, orang yang sholat sendirian di shaf belakang sedangkan di depannya penuh, itu dihukumi makruh. Kenapa? Karena keluar dari perbedaan pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan batal, maka di dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan. Kalau bisa janganlah. Kalau bisa jangan itu dilakukan. Kenapa? Imam Ahmad berpendapat itu batal, maka jangan dilakukan. Kita keluar dari kontroversi itu. Bagaimana solusinya? Tepuk yang di depan agar ke belakang mundur beberapa langkah, tentunya dengan syarat yang diatur dalam fikih agar tidak batal sholatnya. Kemudian menemani kamu sholat di belakang. Nah, itu salah satu solusinya. Minha karahatu mufaraqatil imam bila udhrin khurujan min khilafi man abtalaha minal imam Dawud. Karahatu mufaraqatil imam, makruhnya berpisah dengan imam bila udhrin, kelawan tanpa uzur. Khurujan karena menghindari atau keluar, min khilafi man abtalaha, dari khilaf man imam abtala kang membatalkan sapa man ha ing salat minal imam Daud, bayane saking Imam Daud al-Zahiri, pendiri mazhab Zahiriyah. Ketika sholat berjamaah ada yang disebut dengan mufaraqatul ma'mum anil imam. Makmum memilih untuk berpisah, tidak melanjutkan jamaahnya dengan imam, tetapi ingin melanjutkan sholat sendiri. Ya. Apa hukumnya seperti itu? Boleh. Misalnya ada penyebab apa, dia kebelet misalnya, batalin aja, jangan dibatalin sholatnya, langsung aja terusin sendiri dengan niat mufaraqah. Itu karena ada uzur. Kalau nggak ada uzur bagaimana? Kalau nggak ada uzur hukumnya makruh. Kamu mufaraqah sama imam karena nggak ada uzur, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Sebab ada pendapat, makruh berarti lebih bagus dihindari. Sebab ada pendapat di antar mazhab, yaitu pendapat Imam Daud al-Zahiri yang mengatakan sholat seperti itu, mufaraqah itu batal. Ya, ketika kamu mufaraqah berpisah dari imam, saya lanjut sendiri aja. Itu menurut Imam Daud hukumnya batal. Sehingga apa? Lebih bagus dihindari, tidak usah melakukan itu. Makruh hukumnya, tidak usah, lebih bagus tidak dilakukan.
Ya, jadi itu inti dari kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Tanbihun. Pertanyaannya adalah apakah semua pendapat bisa kita hargain sehingga al-khuruj minal khilaf di sini dianjurkan? Ternyata ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat dari perbedaan pendapat yang mana pendapat tersebut bisa kita jadikan pertimbangan untuk al-khuruj minal khilaf. Artinya pendapat itu agar kita toleransi sehingga kita menghargainya, sehingga kita mencari titik untuk menghargai pendapat itu juga. Ternyata nggak semua pendapat ya. Ada syaratnya, ada syaratnya. Syarat yang pertama apa? Tambihun, peringatan. Limura'atil khilaf, untuk menghormati atau menjaga perbedaan tersebut. Syurutun, piro-piro syurut, utawi piro-piro syurut. Syarat. Al-awwalu, yang pertama. Alla yuqi'a mura'atuhu fi khilafin akhir. Alla yuqi'a, yento ora menjatuhkan atau menjerumuskan apa mura'atuhu, menghargai khilaf tersebut, fi khilafin, yang dalam perbedaan pendapat akhir yang lain. Wa min thamma, dan oleh karena itu, kana faslul witri afdhala min waslih. Karena ono apa faslul witri, memisah salat witir iku afdhala, luwih utama, min waslihi, daripada menyambung salat witir. Walam yura'a, dan tidak dijaga atau tidak dirawat atau tidak dianggap, bisa juga walam yura'a, dan tidak dianggap apa khilaful Imam Abi Hanifah, perbedaan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kenapa? Li'anna minal ulama, karena satuhune saking di antara pira-pira ulama iku wong la yujizu, kang ora memperbolehkan sapa man al wasla, ing menyambung salat witir. Masalah-masalah yang bisa dijadikan pertimbangan sehingga kita al khuruj minal khilaf mustahabun itu adalah sekiranya dengan keluar dari pendapat itu tidak menjerumuskan kita pada perbedaan pendapat yang lain. Artinya kayak contoh nih, misalnya sholat witir itu kan ada dua perbedaan pendapat. Kalau kita sholat witir itu sholatul lail masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Itu namanya fasal, dipisah. Tetapi kalau mazhab Hanafi, sholat witir itu disambung. Jadi misalnya kamu sholat witir 3 rakaat, maka langsung seperti sholat maghrib. Itu namanya waslul witri, menyambung sholat witir. Kalau kita fasal. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat seperti ini? Apakah kita untuk menghargai, karena ada Imam Abu Hanifah yang mengatakan sholat witir itu disambung, maka kita disambung aja, gitu kan? Oh, tidak. Kenapa? Karena ketika kamu memilih pendapat yang wasol, menyambung sholat witir, sejatinya kamu masuk pada ranah perbedaan lain. Kenapa? Itu belum masuk titik aman. Kenapa? Karena menyambung sholat witir ada yang mengatakan tidak sah. Bisa dipahami nggak? Dalam mazhab Syafi'i, fasal, sholat witir itu harus fasal. Menurut Imam Abu Hanifah harus wasal, nyambung. Kalau kita kan dipisah. Apakah untuk menghargai perbedaan itu mengamalkan kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabun? Oh, kita ngamalin yang Abu Hanifah aja dah. Kita sholat witir nyambung terus. Oh tidak. Kenapa? Ketika Anda memilih wasal, sejatinya Anda masuk ke perbedaan lagi. Kenapa? Karena di status wasal sendiri diperdebatkan. Ada sebagian ulama yang justru mengatakan wasal itu tidak sah. Ya, kalau kita cuman masalah afdol saja, fasal lebih afdol daripada wasal. Tapi kalau kita mengamalkan wasal, kita masuk ke ranah perbedaan yang justru lebih tajam, yaitu apa? Ada yang justru tidak memperbolehkan dengan wasal. Ada mazhab yang justru mengatakan batal. Berarti dalam kasus yang seperti ini, permasalahan yang opsi pendapatnya justru kalau kita memilih pendapat dia masuk kepada ranah perbedaan yang lebih tajam, maka tidak dianjurkan untuk khuruj minal khilaf. Lam yura'i, lebih baik tidak dianggap perbedaan itu, kita tetap mengamalkan pendapat yang kita ikuti, yaitu faslul witri, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, ya. Asani, syarat yang kedua, apa syarat pendapat itu bisa dihargai sehingga kita disunahkan khuruj minal khilaf? Alla yukhalifa sunnatan tsabitatan. Alla yukhalifa, yento ora bertentangan opo qaul, opo pendapat, sunnatan ing sunnah tsabitatan kang tetap. Wa min thamma, dan oleh karena itu sunnah disunnahkan opo raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, fi sholati ing dalam sholat, walam yubali, dan ora peduli atau walam yubala, ya, tidak dipedulikan
apa biro iman kelawan pendapate wong qala kang berpendapat sapa eman bi ibtalihi kelawan membatalkannya raf'ul yaden as-sholata ing salat minal hanafiyati saking ulama mazhab Hanafi li'annahu krana satuhune raf'ul yaden fi shalah iku sabitun ada atau tetap anin Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayati nahwi khamsina saking riwayate sekitar 50 sahabian apane sahabat Nabi. Ya, syarat yang kedua adalah perbedaan pendapat sehingga pendapat itu bisa dihargai sehingga kita dianjurkan khuruj minal khilaf adalah ketika pendapat itu tidak bertentangan dengan sunnah sabitah. Sunnah sabitah. Seperti apa contohnya? Mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar di dalam takbiratul ihram. Hadis itu diriwayatkan oleh 50 sahabat. Kalau 50 sahabat berarti kan sudah nyaris mencapai pada titik mutawatir. Atau kalaupun tidak mutawatir ya mungkin di bawah mutawatir masyhur, artinya sulit untuk dinafikan. Fakta bahwa baginda Nabi itu ketika takbir mengangkat tangannya ya. Takbir ketika sholat mengangkat tangannya. Maka ketika ada sebagian dari ulama mazhab Hanafi, bedakan antara Abu Hanifah dengan Hanafiyah. Kalau Hanafiyah itu ulama mazhab Hanafi. Kan beliau punya muridnya itu banyak gitu ya. Jadi ada di antara Hanafiyah yang berpendapat bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram justru membatalkan sholat. Nggak sah malah nggak sah. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat seperti ini? Apakah kita menghargai karena ada ulama yang berpendapat bahwa mengangkat tangan itu membatalkan sholat, maka kita nggak usah mengangkat tangan khurujan minal khilaf. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena pendapat tersebut bertentangan dengan sunnah sabitah, yaitu sunnah baginda Nabi yang diriwayatkan oleh 50 orang sahabat. Ya. Yang ketiga syaratnya apa? Al-ayyaqwa mudrokuhu. Ya, yen to kuat apa mudrokuhu landasan argumene qaul. Mudrok itu landasan argumen. Bihaitsu sekirane la yu'addu hafwatan, la yu'addu ora den hitung atau ora den anggap apa qaul hafwatan ing ngacau atau ngigau, ngawur, serampangan, ya. Artinya apa? Pendapat yang kita hargai itu adalah pendapat yang memiliki basis dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi. Secara metodologi dia kuat. Artinya pendapat itu bukan pendapat asal-asalan, pendapat ngawur-ngawuran. Tidak berarti ketika ada orang misalnya yang penting beristidlal dengan Quran, ada ayat Qurannya berarti mesti dihargai pendapatnya. Tidak. Harus diuji dulu, mudroknya benar nggak? Beristidlalnya dengan apa? Dengan keumuman ayat. Ayat ini ditaksis dengan ayat ini, misalnya. Ini ayatnya mujmal, ada indikator yang memperkuat bahwa ini loh yang dimaksud dengan maknanya. Punya mudrok, punya kekuatan basis argumen, maka bisa kita hargai. Tetapi kalau sekedar ngawur, ngambil dari terjemahan, comot sana sini, ya itu tidak bisa kita hargai model seperti itu. Wa min thamma. Oleh karena itu kana shaumu fis safari afdal liman qawiya alaih. Karena ono apa saum berpuasa fis safari ing dalam perjalanan iku afdala lebih utama liman maring wong qawiya kang kuat sapa eman alaihi ing atase saum walam yubala dan tidak dipedulikan apa biqauli ba'di ahli zahir kelawan pendapatnya sebagian mazhab zahiri. Mazhab zahiri itu adalah mazhab literalis, tekstualis, ya, didirikan oleh Imam Abu Daud Az-Zahiri, kemudian berkembang memiliki murid bernama Ibnu Hazm Al-Andalusi. Mengatakan apa? Annahu, bahwa sesungguhnya saum fis safar iku la yasihhu, tidak sah hukumnya, ya. Wa in kuntum gimana? Gimana itu yang ayat yang mengatakan bahwa kalau kita kalau kita sedang melakukan perjalanan maka
fa'iddatun min ayyamin ukhar, kan begitu ayatnya. Kalau kita sakit atau dalam perjalanan maka hendaknya diganti di hari-hari yang lain. Kita mayoritas ulama memahami bahwa ayat ini turun untuk memberikan rukhsah bahwa bagi orang yang sakit atau bagi orang yang melakukan perjalanan ada rukhsah, ada dispensasi boleh untuk tidak berpuasa, tapi diganti di hari yang lain ketika sudah mampu, ya. Tetapi mazhab zohiri, mazhab tekstualis berdasarkan ayat ini berpendapat bahwa apa? Bahwa kalau ada orang melakukan perjalanan kemudian dia kok berpuasa di dalam perjalanan tersebut, maka puasanya nggak sah. Kenapa? Karena ayatnya menyuruh fa'iddatun min ayamin ukhor. Ayatnya menyuruh agar ente nggak puasa kemudian diganti di hari yang lain. Berdasarkan teks literal ayat itu, mazhab zohiri berpendapat bahwa orang yang berpuasa, orang yang melakukan perjalanan tidak boleh melakukan puasa. Kalau ngotot puasa bagaimana? Puasanya nggak sah. Nah, bagaimana kita menghadapi mazhab literalis zohiri yang seperti ini? Apakah bisa dipertimbangkan sehingga kita dianjurkan mengikuti pendapatnya khuruj minal khilaf? Tunggu dulu. Mudroknya apa? Pertimbangan argumennya apa? Kalau ternyata tidak kuat maka tidak usah. Lam yubala, tidak dipedulikan, tidak dianggap. Kenapa? Karena mazhab zohiri itu kita terkenal adalah mazhab yang anti kias, anti rasionalisasi, tidak mau mencari ilat dari hukum. Kalau kita para ulama usuliyun itu ada yang disebut dengan ilat, ya, ilat hukum. Ketika ada sebuah hukum, dipikir dulu kenapa ya orang yang melakukan perjalanan atau sakit diperbolehkan untuk tidak puasa. Maka dari proses hasil istinbat diraihlah kesimpulan bahwa karena puasa di waktu perjalanan dan puasa ketika sakit itu ada masyaqqah. Ya, sehingga kalau ada masyaqqah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan karena ada masyaqqah. Maka diperkenankan tidak puasa dan dikodok di hari lain. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada masyaqqah? Nah, ini mafhum, kemarin Anda sudah belajar mafhum. Kita semua sudah belajar mafhum mukhalafah. Sekarang bagaimana kalau nggak ada masyaqqah? Sekarang perjalanan dari Bali ke dari Jakarta ke Denpasar hanya ditempuh 1,5 jam. Nggak ada capeknya sama sekali. Nggak ada capeknya sama sekali. Dari Bandara Bung Karno terbang ke Bandara Ngurah Rai Denpasar. Sama sekali nggak ada masyaqqah. Maka bagaimana? Boleh nggak kalau saya nggak puasa? Ya boleh-boleh aja. Bahkan afdol. Dalam perjalanan kok dia kuat, mau nggak puasa boleh. Tetapi lebih afdol bagi orang yang kuat justru untuk tetap berpuasa. Nah itu. Karena ada penalarannya di situ. Para ulama melakukan semacam rasionalisasi terhadap teks agama sehingga teks itu tidak diamalkan apa adanya begitu. Beda dengan mazhab zohiri. Mazhab zohiri ayat itu diamalkan apa adanya. Ya. Bahkan di hadis lain ada yang sangat unik menurut saya. La yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid. Nabi mengatakan hendaklah salah satu di antara kalian tidak kencing di air yang tidak mengalir. Di air yang tidak mengalir. Mazhab zohiri bagaimana pendapatnya? Kata mazhab zohiri yang dilarang oleh baginda Nabi adalah la yabulanna, kencing yang dilarang. Jadi kalau ada air yang tidak mengalir di selokan atau di sungai airnya nggak mengalir, kita dilarang kencing di air itu. Tetapi kalau kita kencing di tempat lain, di gelas, kemudian isi kencingnya itu ditumpahkan, maka menurut mereka nggak apa-apa. Sebab yang dilarang apa? La yabulanna, jangan kencing. Tetapi kalau sobbul baul itu nggak apa-apa. Kira-kira pendapat seperti itu bisa diterima nalar nggak? Tentu tidak. Sebab Nabi melarang kencing di air yang menggenang, air tidak mengalir kan alasannya adalah supaya tidak membuat air itu najis. Supaya tidak membuat air itu najis. Air ini nggak mengalir loh, jangan kencing di situ. Nanti air itu najis. Itu alasan rasional sehingga penyebab apapun baik kencing secara langsung maupun kencing tidak secara langsung kita tempati wadah kemudian ditumpahin, ya hukumnya sama saja. Mafhum muwafaqahnya ya sama aja, tetapi mazhab tekstualis literaris tidak menggunakan itu ya. Karena itu pendapatnya banyak, di antara pendapatnya yang oleh para ulama dianggap hafwah. Hafwah itu semacam ngigau, ngawur, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pendapat-pendapat mazhab zohiri ya, mazhab tekstualis itu tidak digunakan di dalam ajang bahsul masail. Kitab-kitab mereka itu rata-rata tidak muktabar. Ada kitab Al-Muhalla
ya, Al-Muhalla fil Athar karangan Ibnu Hazm Al-Andalusi, tebal berapa belasan jilid, tetapi dalam ranah bahsul masail tidak digunakan. Kenapa? Ya karena mereka anti kias. Ketika anti kias berarti anti analogi, berarti anti rasionalisme. Karena itu oleh para ulama pendapat mereka banyak yang dianggap hafwah, tidak bisa dipertimbangkan dalam ranah perbedaan. Sehingga para ulama memberikan kesimpulan berupa nazam. Nah, ini nazamnya ini. Walaisa kullu khilafin jaa mu'tabaron illa khilafun lahu hazzun minan nazari. Walaisa dan ora ono apa kullu khilafin, setiap perbedaan pendapat jaa kang datang apa kullu khilaf mu'tabaron, itu dianggap. Tidak semua pendapat yang muncul ke permukaan itu bisa dianggap. Illa, kecuali khilafun, perbedaan pendapat, lahu hazzun, yang memiliki bagian atau yang memiliki porsi minan nazari, saking analisa. Artinya apa? Kesimpulan ini hendak mengatakan bahwa tidak semua perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran yang dicetuskan oleh orang, apalagi orang yang statusnya bukan imam mujtahid, bisa kita pertimbangkan. Perbedaan yang di situ bisa kita toleransi, sehingga al-khuruj minal khilaf mustahabun, itu hanya perbedaan yang memiliki porsi analisa yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Apa ada Kang penafsiran yang ngawur? Ya banyak, ya. Ada sangat banyak contoh penafsiran yang ngawur, apalagi di zaman sekarang. Maka kita harus hati-hati, tidak karena dia ngomong pakai Quran, ngomong pakai hadis, kemudian langsung bisa kita jadikan pegangan. Diuji dulu nih pendapat yang dia lontarkan nih ada dasarnya enggak di dalam pendapat mujtahid yang terdahulu, ya, di dalam pendapat mujtahid yang terdahulu. Kalau tidak, ya jangan dijadikan pegangan, jangan dijadikan pertimbangan untuk menghargai perbedaan itu, ya. Udah, saya kira sampai di sini perjumpaan kita. Insyaallah kita hatam, insyaallah, optimis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebentar sebelum ditutup, di antara contoh penafsiran yang menurut saya nyeleneh atau dianggap hafwah, contoh ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa beristri itu di dalam Islam boleh sampai 18. Alasannya apa? Masna wa sulasa wa ruba'. Kalau kita kan masna wa sulasa wa ruba', 2, 3 atau 4. Jadi maksimal poligami di dalam Islam itu 4. Ya kan? Ada penafsiran yang agak nyeleneh menurut saya, dan itu tidak bisa dihargai di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengatakan bahwa wawu di situ artinya 6. Wawu itu artinya plus. Masna wa sulasa berarti 2 ditambah 3 5. Waruba ditambah 4 9. Ada lagi pendapat yang mengatakan wawu di situ artinya kali. Masna wa sulasa waruba, 2 dikali 3 dikali 4. Coba 2 kali 3 6, 6 kali 3 18. Jadi ada segelintir pendapat yang dianggap nyeleneh oleh ulama, dan bisa kita temukan di kitab-kitab tafsir yang menyatakan bahwa maksimal istri di dalam Islam adalah 18. Apakah pendapat seperti itu bisa kita? Nggak bisa. Kenapa? Karena bertentangan dengan ijma, ya. Bisa dipastikan pendapat yang seperti itu adalah hafwah, ngigau, nyeleneh, nggak bisa kita ikuti. Rabbi fa'amfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad darajat fatayajiratal alam ya hailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.